Lah jenengan itu kan masih wali kota tuh sekarang. Ojo dolan wae, ojo blusukan ning Jakarta. Solo dulu diurusi sampai Oktober. Nah, jabatan wakil presiden kan belum ada di Mas Gibran. Belum. Baru definitif itu. Yang ada jabatan wali kota yang saat ini disandang. Makanya bekerjalah buat warga Solo dulu. Nanti setelah pelantikan Oktober, wis monggo, silahkan. Mau ke Papua, mau ke Sulawesi, mau ke Aceh, ke NTT, ke Amerika, kemana luar negeri, silahkan. Wah, ini ada sebuah berita keprihatinan ini. Kemarin ada bencana di Solo, di mana kota Gibran jadi wali kota. Wapres terpilih ini. Itu ada sebuah talut, tiba-tiba ambrol, roboh itu, dan menewaskan 2 warga. Itu daerah Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo itu. Nah, jika ingin disebut bencana, ya memang itu bencana. Karena tidak dibuat-buat. Namun tidakkah hal-hal semacam ini jadi perhatian para kepala daerah? Ini bukan tentang bencana loh, tapi banyak daerah yang beberapa fasilitasnya kadang tidak diperiksa secara rutin. Orang dicek gitu loh. Lah saat talut roboh, itu tidak didahului dengan hujan terlebih dahulu. Enggak ada hujan deras itu. Di Solo itu hujannya cuma hujan lokal aja. Dan tidak deras itu. Artinya kondisi sudah memprihatinkan kalau sampai roboh itu. Oh, roboh bukan karena air itu kan ya wis kondisinya sudah memprihatinkan. Iya toh. Dan ini mesti jadi penanda. Kita harus mengawasi fasilitas-fasilitas umum di sekitar kita. Apalagi yang wilayahnya itu perbukitan dan sebagainya. Ingat loh, ini tak lama lagi, bulan Oktober, Gibran ini bakal dilantik jadi wakil presiden. Solo sudah dikenal dengan pembangunannya yang wow. Ya udahlah, kita paham gitu loh. Bencana ini menunjukkan kadang-kadang membangun hal yang baru itu lebih gampang, lebih mudah. Seringkali melupakan perawatan-perawatan yang sudah dibangun. Maintenance-nya itu kadang-kadang dilupakan. Tapi bukan soal itu yang pengen Begawan bicarakan. Bukan masalah bencananya, enggak. Melainkan tentang aksi intoleransi yang kembali terjadi di Solo kemarin. Ini bukannya bencana, tapi saya ngomongnya tentang intoleransi. Bukan, ini juga bukan bencana ini. Bencana kemanusiaan kalau ini malahan. Jadi gini, ada sebuah festival kuliner yang dinamakan kuliner non halal yang diadakan di sebuah mall besar di kota Surakarta, Solo sana. Lantas, sekelompok orang itu memprotes penyelenggaraan festival itu. Alasannya karena spanduknya itu terlalu vulgar dan gede. Jadi mengganggu itu. Sehingga masyarakat resah. Mereka itu menghimbau agar masyarakat muslim itu tidak ikut festival kuliner non halal tersebut. Ya pastinya begitulah. Karena kan judulnya aja non halal itu. Kemudian meminta Pemkot Surakarta selektif dalam memberikan izin. Ini jujur saja nih. Begawan benar-benar bingung. Ya bingung ini saya. Mungkin Kompolres ada yang tahu loh. Spanduk terlalu vulgar itu yang seperti apa ini? Yang vulgar. Apa ada gambar perempuan setengah telanjang gitu? Atau spanduknya segede gaban gitu? Wah, mungkin ukurannya 10 kali 10 meter. Atau melintang di atas jalan utama kota Surakarta sehingga mengganggu. Ya, vulgar. Kadang-kadang ini. Sebagian orang itu suka melebih-lebihkan sesuatu. Sesuatu yang sederhana, yang kecil itu gede-gede gitu. Nah, dan atas aksi itu, pihak mall itu sampai menghentikan dengan cara menutup kegiatan itu. Wah, ini panitianya ya rugi nih. Tapi ya, moga-moga nggak sampai berkelanjutan. Namun kemudian, itu dibuka kembali dengan model seputar kegiatan itu ditutup kain. Jadi ini festivalnya di sini tutup kain itu.
kain putih. Nah, tapi uniknya setelah diprotes dan diberitakan, festival itu malah tambah ramai, tambah gayeng, pengunjungnya tambah banyak itu loh. Ya kita tahu lah, di Solo itu kan keplek ilat namanya. Tahu keplek ilat itu? Orang itu suka jajan makanan-makanan. Senengannya jajan sana, jajan sini. Dan kuliner di Solo itu selalu penuh. Apalagi yang namanya Wedangan, kafe itu penuh. Karena di Solo itu masyarakatnya keplek ilat. Suka merasakan makanan-makanan gitu. Nah sayangnya sampai Begawan Ngonten hari ini belum dengar apa pernyataan dari Mas Wali Kota Surakarta ini. Bukankah tahun lalu Solo itu masuk peringkat 4 kota toleran versi setara institut. 4 kota. Dan pada awal tahun ini merosot jadi 10, urutan ke-10. Malah merosot, kenapa ini? Ini menandakan kepemimpinan kepala daerah itu mengurangi perhatiannya perihal toleransi. Buktinya peringkatnya turun kok. Dari 4 ke 10 kok. Jangan-jangan besok ke peringkat 50. Padahal Solo itu kan kota-kota yang dikenal sangat aman, nyaman, apa-apa murah itu. Nah tentu lembaga-lembaga yang melakukan penilaian itu punya indikator tertentu, ada ukurannya tertentu untuk menilai sebuah kota itu toleran atau tidak. Nah banyak daerah dipimpin orang yang tidak mudeng, nggak paham itu, atau malah nggak ngerti batasan toleran itu apa. Termasuk juga itu bila ada kelompok-kelompok orang atau sekelompok orang mengatasnamakan organisasi. Organisasi A, B, organisasi ini, organisasi itu, dan sebagainya. Lantas memprotes sebuah acara. Ya asal didengar, bahkan dituruti. Nah kenapa sih para kepala daerah menilai sebuah kegiatan seperti apa? Kadang-kadang orang mudeng. Lah negara kita ini loh, aturannya kan yo jelas. Dan lengkap, undang-undangnya ada, aturan hukumnya ada, kadang-kadang perdanya ada, kadang-kadang adatnya juga ada. Ya kayak masalah festival kuliner tadi yang diadakan di sebuah mal di kota Surakarta. Ngapain nggak mesti dihiraukan? Lah silakanlah elemen masyarakat mengajukan keberatan, itu hak warga negara. Tapi Pemkot juga berhak melindungi hak warga negara yang lain. Ya harusnya begitu. Ya seperti tadi yang tak sampaikan. Spanduk vulgar itu macam opo gitu loh. Kan Pemkot punya batasan. Nah, itu sampai bingung nih Begawan merumuskannya. Rumusannya kayak apa kan saya bingung. Nah ini tak tanya itu pada beberapa teman itu. Oh, saya ngerti, saya mudeng gitu. Mereka bingung juga menjawab pertanyaan saya. Yang kita tahu, vulgar itu kan biasanya loh terkait dengan penampilan atau gambar yang kadang-kadang agak saru, agak sensual gitu loh. Yang bisa menimbulkan syahwat nafsu. Oh, kayak ketua KPU. Tulan yang Belanda malah wah ini kacau lagi. Lah bayangkan ini. Ada festival kuliner kok spanduknya dikategorikan vulgar itu terus piye? Ini rumusannya gimana? Ini hubungannya dengan ini. Dan festival itu kan jelas menyebut kuliner non halal. Lah masalahnya di mana? Ya, seorang muslim itu kan pasti ngerti toh. Apa itu halal dan apa itu haram. Lah ngapain muslim diimbau untuk tidak ikut festival itu? Ya mas mudeng itu harusnya. Orang saya diimbau itu kaum muslim itu ngerti haram halal itu ngerti. Tanpa himbauan mereka juga sudah tahu bahwa ada muslim jadi tukang masak, jadi pelayan, jadi kasir atau chip. Ya itu urusan mereka. Toh itu menyangkut pekerjaan, mencari nafkah buat keluarganya. Nah seandainya ada sebagian yang keberatan, ya carikan pekerjaan yang lain. Jangan menyalahkan yang memberi kerja itu. Nah tentu bila nyarikan pekerjaan, minimal upah yang diterima sama dengan mereka yang di situ. Nah itu akan lebih bagus lagi. Upahnya lebih gede misalnya, pekerjaannya lebih ringan. Itu harusnya begitu. Lah kamu yang ngapain juga lah. Mereka meminta Pemkot selektif memberi izin kegiatan. Lah acaranya begitu itu. Acara yang seperti itu kuliner non halal itu salahnya di mana coba? Sudah ditulis loh, kuliner non halal kan harusnya sudah tahu, sudah paham. Lah Mas Wali ini hal-hal begini, tolong buat diperhatikan.
isu beginian tuh mesti kelihatannya sepele, kelihatannya. Ini pasti jadi konflik horizontal kalau tidak bijak. Lah harapan Begawan ini, Gibran bisa datangi mereka di sekitarnya, atau diundanglah di kantor wali kota, jak ngopi bareng, jak ngomong, jak ngobrol, ojo dinesoni, ojo dimarahi, kasih suguhan, dijamu, kasih makanan yang enak-enak, serta tidak lupa bilang ya, makanan yang disajikan ini halal semua. Bukan dari mall yang sekarang lagi festival. Nah, fungsinya apa? Mereka diundang. Ya untuk dialog, untuk ngobrol, supaya ada titik temu yang bisa membuat aman nyaman masyarakat di kota Surakarta. Difahami, didalami, apa sih sebenarnya keberatan mereka dengan festival itu. Nah, sebagai kepala daerah yang baik, tentunya lah, apalagi Solo sudah disebut sebagai kota toleran loh ini. Ini prestasi loh. Meski dipertahankan prestasi ini, meskipun sudah turun ke urutan ke-10. Lah makanya, bila ada keluhan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat, bisa dikaji mendalam dulu. Soalnya gini, mesti ini perkara sepele, remeh lah kesannya, namun berpotensi jadi masalah ke depannya. Nah, pasti Mas Wali tahu lah, tokoh-tokoh mereka siapa saja itu mudeng lah. Sehingga bisa diajak ngobrol santai. Sembari minum kopi di kantor wali kota Solo sana. Warga Solo itu suka kok ketenangan kok. Warga Solo itu suka damai dan tidak meributkan sesuatu yang tidak ada masalah. Masalah sepele, masalah kecil tuh. Lanjenengan itu kan masih wali kota tuh sekarang. Ojo dolan wah, ojo blusukan Jakarta. Solo dulu diurusi sampai Oktober. Kalau nggak mau gitu ya lepaskan wali kota Solo. Biar diganti Pak Teguh. Wakilnya jenengan ngurusi yang lain boleh. Loh, jangan terus berpergian luar kota saja. Berpergian luar kota belanja masalah. Sedangkan di Solo banyak masalah belanja keluar kota itu loh. Nah, dan kemarin di hari jam kerja loh, malah jenengan belanja masalah di Jakarta kok. Berusukan. Lah kok ada men toh Mas. Lah ning Solo wae sih enek masalah banyak toh. Malah tekan kendindi. Itu ada warganya kembruan lemah, kembruan talut. Mbok ditilih itu masalah. Kita tahu loh, besok Oktober mau dilantik dengan itu. Jadi wapres. Dan Begawan nggak melarang Mas Wali belanja masalah kemana-mana. Di tempat lain yang jauh, Papua sana nggak apa-apa. Asalkan itu semua dijalankan di luar jam dari hari kerja sebagai wali kota Surakarta. Ini warga Surakarta merasa tidak dihargai caranya begitu. Wes biar milih saya ditinggal-tinggal kan. Nggak elok seperti itu. Soalnya pada jam dan hari kerja itu, Mas Wali harus bekerja buat warga Solo dulu. Sampai akhir jabatan kalau nggak mau diganti loh. Nah, bukan buat jabatan wakil presiden. Itu nanti setelah Oktober. Nah, kecuali kalau Mas Wali mengundurkan diri, sudah nggak menjabat lagi, diganti wakilnya, nah, monggo saja. Ataupun jika tidak menerima gaji karena disumbangkan, ya, tetap jam dan hari kerja harus mikirin wong Solo dulu. Nah, jabatan wakil presiden kan belum ada di Mas Gibran. Belum. Baru definitif itu. Yang ada jabatan wali kota yang saat ini disandang. Makanya bekerjalah buat warga Solo dulu. Nanti setelah pelantikan Oktober, wis monggo, silahkan. Mau ke Papua, mau ke Sulawesi, mau ke Aceh, ke NTT, ke Amerika, kemana, luar negeri, silahkan. Silahkan saja. Sebab itu memang tugasnya. Nah, persoalan-persoalan macam beginian ini jangan dibiarkan. Tidak boleh didiamkan. Temui orang-orang itu yang protes-protes itu, ngobrol bareng dan dengarkan suara mereka maunya apa itu loh. Toh mereka ya warga jenengan juga, warga Solo yang suka damai, cinta damai. Jika ada permintaan yang aneh-aneh atau tidak sesuai regulasinya, ya tolak saja. Tidak sesuai undang-undang, peraturan, perda dan sebagainya, ya tolak. Harus tegas. Tidak ada loh seorang warga negara pun yang merasa kepentingannya terganggu. Padahal kegiatan itu berada di ruang publik. Serta tidak diverifikasi keluhan gangguan-gangguannya. Maka yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Undang-undang yang benar lakukan yang benar, yang salah ya ditolak gitulah. Ini pesan Begawan ini. Oke lah, salam damai untuk warga Solo, warga Surakarta. Tetap damai, tetap nyaman. Oke ya, dari Begawan. Dadah.